Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'amana bi ni'matil iman wal islam. Nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Teman-teman pengajian, teman-teman yang biasa mengaji, yang telah mengaji, yang kita berkumpul untuk membahas 3 ilmu: tauhid, fikih, tasawuf, iman, Islam, ihsan, yakin kepada Allah, kemudian mengikuti aturan-aturan Allah dan berakhlak baik, selalu berpikir yang positif, hati selalu melihat kemahabesaran Allah. Sehingga dengan iman dan taat kepada Allah, kemudian dengan hati yang baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mudah-mudahan jadi nasihat, dan teman-teman kajian mudah-mudahan di dalam perjalanan kita untuk mencari hidayah Allah, berangkat menuju majelis-majelis ilmu, agar kita benar-benar dituntun Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala jalan hidayah yang tepat, yang baik, yang bisa membuat kita memperbaiki iman dan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya dari majelis-majelis yang mempunyai suatu kebiasaan mengkafirkan umatnya Rasulullah, mengatakan bahwa orang yang beriman itu bid'ah atau kafir karena melakukan suatu kekeliruan, tetapi tidak pada ranah iman. Sesuai dengan pesan baginda Rasulullah SAW, man da'a rajulan bil kufri aw qala ya adallah wa laysa kadzalika illa har alaih. Mudah-mudahan setelah saya sampaikan ini bermanfaat, dan kita tidak boleh mengkafirkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini betul-betul secara logika salah, secara panduan pun salah. Barang siapa memanggil seseorang dengan kekafiran atau dengan ucapan wahai musuh Allah, orang ngaji kok bisa ngomong gitu? Sedangkan faktanya tidak demikian. Nah, ini kita yang mesti berhati-hati, harus kita ambil pelajaran ini. Melainkan ucapan ini akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tentu hari ini banyak sekali kajian-kajian yang justru membuat kita sombong, merasa paling benar sendiri. Sehingga berani kemudian, enak kalau gurunya ini murid mengkafirkan orang-orang yang beriman lainnya karena amalannya itu tidak sesuai dengan yang mereka pahami. Itu berhati-hatilah dengan seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ini kita semakin paham, dan bahaya betul kalau sampai kemudian kita sampai belajar dan mengkafirkan orang lain. Takutnya itu karena kesombongan, karena ilmu. Yang kedua karena ingin, niatnya bukan karena berdasarkan landasan-landasan dan syarat dakwah yang telah ditetapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disarankan guru-guru kita, atau ini karena nafsu, atau bisa saja karena kebodohan. Nah,
Jadi bahaya betul ketika mengkafirkan orang-orang yang beriman. Bahaya betul dari majelis-majelis yang justru mengkafirkan orang-orang yang beriman, karena cara berpikir seperti ini, cara berpikirnya Khawarij, musuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam dakwah, dalam kajian itu justru bagaimana supaya orang tidak beriman kepada Allah, dan orang-orang yang beriman makin meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru sebaliknya, malah mengkafirkan saudaranya yang sesama beriman. Ini jelas salah secara logika. Karena bahaya dengan seperti itu, kita akan muncul karena ilmu kesombongan bahwa menganggap kita yang paling benar. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan teman-teman yang mengaji atau semuanya, marilah kita ditugaskan, kita punya kewajiban untuk mengajak orang taat kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innar rajula la ya'malu ahlil jannah fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahlin nar. Wa innar rajula la ya'malu ahlin nar fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahlil jannah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ada orang yang berkelakuan seperti penghuni surga. Fima yabdu lin-nasi, di hadapan manusia. Tetapi Allah menggolongkan dia ahli neraka. Wa inna rajula la ya'malu ahli nar fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli jannah. Dan ada orang yang berkelakuan seperti penghuni neraka, tetapi Allah menggolongkan dia adalah penghuni surga. Tentu ini harus kita ambil pelajaran, harus kita pahami dengan para guru-guru kita, agar kita betul-betul memahami suatu kaidah agama, tidak dengan nafsu, tetapi apa keutamaan, asbabnya, terus sirri hadisnya yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Sehingga yang kita sampaikan itu niatnya untuk mengajak orang beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Bukan justru kebalikannya, menghukumkan bahwa orang yang beriman itu kafir. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa satu-satu yang tidak bisa diampunkan Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah. Sedangkan yang lain-lainnya akan Allah ampunkan. Tentu kekeliruan yang paling besar jika orang beriman hanya karena amal ibadahnya atau melakukan kekeliruan dalam pekerjaan yang tidak ranah iman dan kamu mengkafirkannya. Itu paling bahaya betul. Jadi ini pesan terakhir. Karena hadisnya begitu panjang, saya akan ceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dulu ada dua orang bersaudara dari bangsa Israel. Datang ke hadapan Rasulullah SAW. Yang satu ahli ibadah, satu maksiat. Ketika yang maksiat ini melakukan kemaksiatan, ahli ibadah itu mengingatkan. Mengingatkan itu baik. Tapi jangan sampai kemudian menyalahi kaidah agama. Wahai fulan, saudaraku, berhentilah kamu dari kemaksiatan. Dan yang berbuat maksiat pun hanya dia. Ini hadis yang sahih. Kemudian di hari-hari berikutnya, yang ahli ibadah bertemu lagi dengan orang yang berbuat maksiat. Ya saudaraku, berhentilah kamu dari kemaksiatan. Dan yang maksiat itu menjawab, biarkanlah itu urusanku dengan Tuhanku. Kemudian yang ahli ibadah mengatakan sesuatu yang melampaui batas, yang merugikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya kedua-duanya mati, kedua-duanya meninggal dan kembali ke hariban Allah.
dan Allah memanggil kedua-duanya. Kemudian yang ahli ibadah itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah kita. Dan yang berbuat maksiat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala atas rahmat Allah. Jadi urusan perkara surga dan neraka itu atas rahmat Allah. Kita wajib mengimani Allah, mentaati Allah. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis tadi, sungguh kata Abu Hurairah, orang itu telah mengatakan sesuatu yang telah mengucapkan sesuatu yang dapat membinasakan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang pertama kalinya saya bacakan karena begitu panjang. Kana rajulani fi bani Israil mutawaffiyain, dan seterusnya. Jadi itu cerita bahwa apalagi kalau kita sampai mengkafirkan orang lain, orang yang beriman. Orang ini karena mengatakan sesuatu Allah tidak akan mengampuni dosa dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga, Allah justru memasukkan orang ini ke dalam neraka. Dan yang berbuat maksiat itu dimasukkan Allah dalam surga. Ini pelajaran yang harus kita ambil, bahwa tugas kita hanya mengajak saja agar orang taat kepada Allah dan beriman kepada Allah. Tetapi bukan mengkafirkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini. Karena ini keresahan. Bahkan dulu dalam kajian saya ada orang yang datang mempelajari Aqidatul Awab itu kafir, bid'ah. Mudah-mudahan kita semua diampunkan Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersama-sama mengajak orang agar beriman dan taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita makin beriman, meningkatkan keimanan kita dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan terakhir, janganlah kita mengatakan orang-orang yang beriman, menghukumkan orang-orang yang beriman, kemudian karena melakukan kekeliruan dalam perkara syariat kita hukumkan kafir. Jadi jangan ikuti paham-paham seperti ini. Ya, karena paham-paham seperti ini ciri orang yang sombong, yang keras hati, dan orang-orang yang bodoh. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya maksud apa-apa, agar kita yang setelah mengaji jangan sampai kemudian seperti itu, gitu ya. Dan mudah-mudahan kita diluruskan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang alim hanya Allah. Wa huwas samiun alim. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala itu bodoh. Jadi perkara surga dan neraka pun itu haknya Allah dalam pengetahuan Allah. Dan kamu tidak boleh hanya karena melihat satu kekeliruan menghukumkan orang-orang itu bid'ah atau kafir. Innahu was-sami'un alim. Bahkan apapun yang akan terjadi semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara-saudaraku, mari kita semangat untuk hijrah. Apapun kekeliruan kita itu, wa yaghfir liman yasha Allah. Allah Maha Pengampun. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas itu, ala anfusihim, terhadap diri mereka itu, selagi tidak menyekutukan Allah, akan kuampuni dosa-dosanya jami'a, semuanya. Maha pengampunnya Allah. Sehingga dengan ngaji itu kita yakin betul Maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Akan kuampuni dosa-dosanya semuanya. Jangan berputus asa, kata Allah. Dengan mentaati Allah dan Rasulnya, itulah kemenangan paling besar. Jadi hal pertama yang kita dapat kumpul dalam majelis ilmu, selalu berpikir positif kepada Allah dan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau salah saya menyampaikan agama, mungkin terlalu bersemangat karena panas mendengar dan melihat orang yang baru ngaji kok dikafirkan, ngaji dengan
datang ke majelis kita kemudian dikafirkan, gitu ya. Jadi sehebat-hebat dan sealim-alim kita, ya sudahlah bahwa kita ini pada hakikatnya bodoh, yang alim hanya Allah. Pada alim ulama saya mohon maaf, pada Ustadz, Kiai mohon dimaklumi dan maafkan saya jika kalau keliru, dan kepada semua yang saya pernah buat salah maafkan. Nah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun dan mohon doanya semoga saya dan kita semua dalam rahmat Allah dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli sallim wa barik alaihi. Subhanallah wa bihamdihi adata qalbihi wa ridai nafsihi wa zinata data kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bahayanya mendekati kajian-kajian yang mengkafirkan orang-orang yang beriman.